Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mutiara Noviani. Saya Winda Stefania. Saya Muhammad Sultan. Saya Aulia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Jaya Ancol Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan properti dan kawasan wisata. Perusahaan ini lebih dikenal dengan pengelolaan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Ancol menawarkan berbagai fasilitas hiburan, mulai dari taman bermain, hotel, resort, hingga pusat bisnis dan properti komersial. PT Pembangunan Jaya Ancol ini mengalami beberapa fenomena dari tahun 2020 hingga 2023 yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Berikut adalah beberapa fenomena utama yang mempengaruhi perusahaan selama periode tersebut. Yang pertama, dampak pandemi COVID. Salah satu fenomena paling signifikan adalah pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020. Lalu selanjutnya ada pemulihan pasca pandemi, pengembangan pariwisata dan tren wisata domestik, resiko lingkungan dan perubahan iklim. Sebagai perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berhadapan dengan resiko lingkungan, yaitu kenaikan permukaan air laut sehingga diperlukan upaya mitigasi lingkungan. Lalu selanjutnya ada perubahan teknologi dan digitalisasi, dan yang terakhir kompetisi dan inovasi di industri pariwisata. Baik, selanjutnya adalah memasuki hasil analisis laporan keuangan dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Secara keseluruhan, rasio lancar. Perusahaan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023 dengan titik terendah di 2020 yaitu 0,3. Meskipun ada perbaikan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2021, rasio tetap satu selama periode tersebut, yang menunjukkan bahwa perusahaan harus terus berusaha untuk meningkatkan likuiditasnya. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Di tahun 2020, rasio laba negatif yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang dihasilkan, perusahaan kehilangan 0,95 rupiah. Meskipun masih negatif pada tahun 2021, kerugian berkurang menjadi 70%. Perusahaan masih belum mampu menghasilkan laba dari pendapatannya, tetapi menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Perusahaan mulai mencatat laba positif sebesar 15% dari total pendapatan pada tahun 2022. Ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Tahun 2023, peningkatan lebih lanjut dalam rasio laba bersih menjadi 18%, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan perbaikan profitabilitas. Selanjutnya adalah rasio perputaran. Pada tahun 2020, rasio perputaran aset yang rendah yaitu 0,1 menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 0,10 rupiah dari setiap satu aset yang dimiliki. Rasio ini dipengaruhi oleh kerugian yang dialami perusahaan serta aset yang tinggi tanpa adanya pendapatan yang memadai. 2021 terjadi penurunan rasio menjadi 0,08, menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, rasio perputaran aset meningkat menjadi 0,24, menunjukkan perbaikan signifikan dalam efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Dan di 2023, rasio ini terus meningkat menjadi 0,34, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, rasio rentabilitas. Pada tahun 2020, rasio ROI negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Untuk setiap satu ekuitas, perusahaan kehilangan 0,22 rupiah. Hal ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Pada tahun 2021, meskipun masih negatif, kerugian berkurang. Perusahaan kehilangan 0,18 rupiah untuk setiap satu ekuitas. Pada tahun 2022, perusahaan berhasil membalikkan keadaan dan mencatat ROI positif sebesar 61%. Ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2023, peningkatan lebih lanjut menjadi 76%.
menunjukkan perusahaan semakin efisien dan menghasilkan laba dari ekuitas. Ini merupakan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Pada tahun 2020, rasio 1,29 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang hampir setara dengan ekuitas. Kondisi ini masih dalam kategori moderat, di mana utang tidak terlalu besar dibandingkan dengan modal sendiri. Pada tahun 2021, peningkatan rasio menjadi 1,96 menandakan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap utang. Sehingga risiko finansial perusahaan meningkat, perusahaan mulai lebih banyak menggunakan pembiayaan dari utang yang mungkin menunjukkan adanya kebutuhan dana yang signifikan atau kondisi keuangan yang menantang. Pada tahun 2022, penurunan DIR menjadi 1,49 menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengurangi penggunaan utangnya. Kondisi ini mengindikasikan langkah positif dalam mengelola struktur modal yang lebih seimbang meskipun masih terdapat ketergantungan yang cukup besar terhadap utang. Pada tahun 2023, penurunan DIR lebih lanjut menjadi 1,24 menunjukkan tren yang sehat, di mana perusahaan semakin mengurangi ketergantungan pada utang dan meningkatkan ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai memposisikan diri dengan lebih baik dalam hal stabilitas keuangan. Selanjutnya F, analisis horizontal atau perubahan dari tahun ke tahun. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun 2020 ke 2021. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tantangan dalam menghasilkan pendapatan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, pendapatan melonjak signifikan sebesar 146%. Ini menunjukkan pemulihan yang kuat atau adanya peningkatan besar dalam aktivitas bisnis atau proyek baru yang menguntungkan. Pada tahun 2023, perusahaan masih berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun kenaikannya lebih rendah dibandingkan dari tahun 2021 ke 2022, pertumbuhan tetap signifikan dan mencerminkan kinerja bisnis yang positif. Yang kedua, laba bersih. Laba bersih mengalami penurunan sebesar 30% pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan pendapatan hanya sedikit menurun. Laba bersih turun lebih drastis, mungkin karena peningkatan biaya operasional atau pengeluaran lainnya. Pada tahun 2022, laba bersih kembali turun signifikan sebesar 45%. Penurunan laba ini bisa menandakan peningkatan lebih lanjut dalam biaya atau penurunan margin keuntungan, meskipun terjadi peningkatan pendapatan yang cukup besar di tahun yang sama. Pada tahun 2023, laba bersih perusahaan meningkat sebesar 58%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memulihkan profitabilitasnya setelah 2 tahun penurunan, mungkin dengan manajemen biaya yang lebih baik atau margin keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, grafik analisis horizontal dapat dilihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu analisis vertikal. Yang pertama perhitungan proporsi kas. Pada tahun 2020, kas dan setara kas mencakup 8,24% dari total aset. Ini menunjukkan tingkat likuiditas yang relatif rendah, di mana sebagian besar aset perusahaan tidak dalam bentuk kas. Pada tahun 2021, proporsi kas meningkat menjadi 19,06%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kas secara signifikan, meningkatkan likuiditasnya secara keseluruhan. Mungkin ada upaya untuk mengumpulkan kas atau mengurangi investasi pada aset tidak likuid. Pada tahun 2022, proporsi kas turun menjadi 13,00%, namun masih berada di atas proporsi kas pada tahun 2020. Penurunan ini bisa mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan sebagian kasnya untuk investasi atau operasional. Pada tahun 2023, proporsi kas terhadap total aset turun menjadi 10,99%. Ini menunjukkan penurunan likuiditas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin berarti perusahaan mengurangi kasnya untuk keperluan operasional. Perhitungan liabilitas jangka pendek. Pada 2020,
Liabilitas jangka pendek menyumbang 38,85% dari total aset. Ini menunjukkan bahwa hampir 40% aset perusahaan yang digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang bisa menjadi indikasi risiko likuiditas yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, proporsi liabilitas jangka pendek terhadap total aset turun menjadi 25,24%. Ini menunjukkan perbaikan kondisi likuiditas perusahaan di mana lebih sedikit aset yang diperlukan untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2022, proporsi liabilitas jangka pendek turun sedikit menjadi 24,04%. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek meskipun ada sedikit penurunan total aset. Pada tahun 2023, proporsi liabilitas jangka pendek menurun lebih lanjut menjadi 18,64%. Penurunan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek, di mana perusahaan sekarang membutuhkan lebih sedikit aset untuk menutupi kewajiban tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat grafik analisis vertikal, di mana kas dan setara kas menunjukkan peningkatan tajam pada 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun masih lebih tinggi dari 2020, tren penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sebagian besar kasnya mungkin untuk kegiatan operasional atau pembayaran kewajiban. Proporsi liabilitas jangka pendek terhadap total aset menunjukkan penurunan signifikan dari 2020 ke 2023. Ini merupakan tanda yang positif karena semakin kecil proporsi liabilitas jangka pendek, semakin baik perusahaan dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya dan mengurangi risiko likuiditas. Selanjutnya, perbandingan analisis kinerja saham selama 2020 dan 2000 sampai 2023. Di sini kita bisa lihat perbandingan analisis kinerja saham mulai dari selama 2020 sampai 2023. Pada tahun 2020, EPS sebesar 246 mencerminkan keuntungan yang solid per saham sesuai dengan laba bersih yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa para pemegang saham mendapat imbal hasil baik atas investasi mereka di saham perusahaan. Penurunan laba bersih di tahun 2021 tercermin dalam EPS yang turun menjadi 172, yaitu penurunan sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa return perusahaan saham menurun cukup signifikan seiring dengan penurunan laba bersih perusahaan. EPS turun lebih jauh terjadi pada 96 tahun 2022, penurunan sebesar 44%. Ini mencerminkan bahwa keuntungan yang didistribusikan kepada setiap pemegang saham semakin kecil sejalan dengan laba yang terus-menerus turun. Penurunan EPS ini bisa mengurangi minat investor karena imbal hasil dari saham semakin rendah. Pada tahun 2023, EPS naik menjadi 147, mencerminkan pemulihan kinerja perusahaan. Peningkatan sebesar 53% ini sejalan dengan peningkatan laba bersih, menandakan bahwa perusahaan kembali mampu memberikan return yang lebih baik kepada pemegang saham. Selanjutnya, perbandingan kinerja obligasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Pada tahun 2020, utang obligasi jangka pendek cukup besar, senilai Rp399.489.000 dan menurun pada 2023 menjadi Rp149.564.000. Utang obligasi jangka panjang juga menurun drastis dari Rp214.543.000 pada 2022 menjadi Rp65.213.000. Hal ini menunjukkan perusahaan telah melunasi sebagian besar utang obligasinya dan meningkatkan solvabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada perbandingan analisis risiko sistematis pada tahun 2020 sampai 2023. Yang dimana pada tahun 2020 pandemi COVID-19 menjadi risiko sistematis utama yang berdampak besar pada industri pariwisata di Indonesia dan di seluruh dunia.
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sangat terpengaruh oleh kebijakan pembatasan sosial dan penutupan sementara kawasan wisata. Hal ini menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah pengunjung dan pendapat. Perusahaan melakukan penanganan, yaitu perusahaan mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan melakukan penutupan sementara operasional Ancol pada beberapa waktu sepanjang tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021, perusahaan mulai memulihkan diri dari dampak pandemi, namun varian COVID-19 Delta menimbulkan risiko ketidakpastian baru dengan pembatasan sosial masih mempengaruhi jumlah pengunjung dan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan restrukturisasi utang dan fokus pada efisiensi biaya, serta beradaptasi dengan perubahan situasi melalui transformasi digital, termasuk implementasi penjualan tiket secara online. Pada tahun 2022, risiko sistematis di tahun 2022 terkait dengan pemulihan ekonomi global setelah pandemi, lonjakan inflasi global dan perubahan kebijakan moneter mempengaruhi biaya operasional dan daya beli masyarakat. Penanganan yang dilakukan oleh perusahaan, PT Pembangunan Jaya Ancol fokus pada inovasi dan memperkuat basis bisnisnya, terutama dengan memanfaatkan peluang revenge tourism setelah pelonggaran kebijakan COVID-19. Pada tahun 2023, tahun ini diwarnai dengan tantangan ekonomi global seperti ketidakstabilan suku bunga, inflasi tinggi, dan ketidakpastian geopolitik yang menambah tekanan terhadap industri pariwisata. Penanganan oleh perusahaan yaitu menghadapi risiko ini dengan memperluas bisnisnya secara strategis dan menjaga pengelolaan keuangan yang efisien. Mereka juga berfokus pada peningkatan kualitas, layanan, dan produk untuk menjaga daya saing di pasar. Oleh karena itu, risiko sistematis yang dihadapi oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selama tahun 2020 hingga tahun 2023, terutama terkait dengan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan ketidakpastian kondisi makroekonomi, perusahaan merespon tantangan ini melalui inovasi, efisiensi, dan adaptasi dengan perubahan di pasar. Selanjutnya ada perbandingan analisis risiko tidak sistematis pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 sampai 2021, DIR naik dari 129% menjadi 158%, yang mengindikasikan peningkatan risiko finansial pada tahun 2021, perusahaan semakin bergantung pada pendanaan dari utang, yang meningkatkan exposure terhadap risiko gagal bayar, terutama jika pendapatan tidak sesuai harapan. Pada tahun 2022 sampai 2023, DIR mulai menurun dari 149% pada tahun 2022 dan mencapai 124% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menurunkan ketergantungan pada utang dan memperbaiki struktur modalnya. Penurunan ini mengurangi risiko tidak sistematis dan mencerminkan stabilitas keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan peningkatan pengelolaan risiko tidak sistematis dari 2022 hingga 2023 setelah mengalami lonjakan risiko pada 2021. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas menjadi indikator positif bagi kesehatan finansial perusahaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol berhasil melewati masa-masa sulit yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dengan penurunan tajam dalam pendapatan dan kerugian besar. Namun, perusahaan berhasil bangkit melalui strategi restrukturisasi, efisiensi biaya, dan transformasi digital yang berkelanjutan. Pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kuat dengan peningkatan profitabilitas, arus kas, dan kinerja saham yang positif. Diversifikasi bisnis dan inovasi terutama dalam pengolahan teknologi dan digitalisasi. Hal itu berperan penting dalam memperkuat posisi perusahaan, meskipun tantangan eksternal seperti inflasi dan ketidakpastian global yang tetap ada, PT Pembangunan Jaya Ancol telah menyiapkan landasan yang kuat untuk terus tumbuh dan meningkatkan daya saingnya di masa depan. Oleh karena itu, saran yang dapat kami berikan ialah yang pertama, diversifikasi sumber pendapatan. Yang kedua adalah optimalisasi teknologi dan digitalisasi. Yang ketiga ada peningkatan manajemen risiko. Yang keempat ada inovasi dalam pemasaran dan branding. Yang kelima ada kemitraan strategis dan kolaborasi. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami cari untuk sumber-sumbernya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.